Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK.
Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi.
Maka itu kita tunggu. Sebenarnya kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah
dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa
Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan.
ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga?
Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL Ces disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL Ces disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL Ces disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL Ces disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu. Sebenarnya, kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Itu akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS. Untuk 20 hari pertama, terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Gitu? Lanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL Ces disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nanti akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Gitu? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS. Untuk 20 hari pertama, terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang itu diantaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard. Tanak juga memastikan tim penyidik akan menelusuri aliran uang atau follow the money termasuk kepada keluarga inti SYL. SYL CES disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SYL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.
apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliran uang yang diberikan ex-Menteri Pertanian, Mentan, yang juga kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo, SYL, kepada fraksi Nasdem DPR RI ternyata untuk bantuan bencana alam. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Dia juga membenarkan uang yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Sahroni mengaku Nasdem tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya menerima bantuan bencana alam dari para kader-kader Nasdem. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan bakal mendalami kemungkinan aliran uang diduga hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo, SYL, ke Partai Nasdem. SYL diketahui merupakan kader Partai Nasdem. Dia baru saja diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, malam. Tak hanya SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dia ditahan selama 20 hari pertama hingga tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar 13,5